NU Online ini sudah menjadi top of mind ya bagi publik yang ingin mendapatkan informasi atau artikel-artikel dengan tema keislaman. Nah, NU Online Super App ini bukan aplikasi media. Ya, misalnya kayak aplikasi detik.com, aplikasi Kumparan, aplikasi Liputan 6, itu kan isinya berita. Betul. Media. Nah, NU Online Super App ini adalah isinya jasa. Ini saya kasih bocoran dikit ya soal 20 tahun NU Online. NU Online sedang menyiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya sudah hadir Mas Ivan Aulia Ahsan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ahduri? Baik Mas, kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Suara NU, beliau ini merupakan pemimpin redaksi NU Online. Tentu sudah tahu dong NU Online, media resmi PBNU yang menyajikan konten-konten keagamaan, keislaman, keindonesiaan yang sudah sangat cukup banyak kita lihat di media sosial. Nah, pada tanggal 11 Juli ini NU Online akan ulang tahun ke-20. Nah, kita akan ngobrol berbincang dengan komandan NU Online nih. Mas Ivan, gimana rasanya jadi pemerintah NU Online? Rasanya. Rasanya ya enak. Enak ya? Rasa itu maksudnya apa? Perasaannya. Oh, perasaannya. Iya. Ini nanyanya kayak reporter-reporter televisi yang ditanya perasaan. Kan Mas Ivan kan kita baru pertama kali podcast. Jadi kita harus sambil nanya-nanya dulu nih. Ya sejauh ini saya baru 1 tahun ya. Persis bulan Juni kemarin saya baru 1 tahun menjadi pemimpin redaksi NU Online. Jadi dalam 1 tahun ini ya ada beberapa perubahan lah dalam struktur redaksi ya maupun dalam konten dan lain-lain. Itu yang saya pikir ini nanti akan inline dengan keinginan teman-teman di NU Online untuk menjadi media mainstream. Jadi ketika saya masuk ada keinginan ya, ada aspirasi dari teman-teman di NU Online yang sudah lama bekerja di situ ya. Ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun. Ya, mereka menginginkan agar NU Online bisa bertransformasi dari media komunitas ke media mainstream. Nah, akhirnya tidak hanya saya ya, tapi semua di redaksi, semua awak redaksi berusaha agar kita pelan-pelan memasuki dunia media mainstream, bukan lagi atau bukan hanya menjadi media komunitas. Karena tetap saja karena kami adalah media resminya PBNU ya, kami tetap sami'na wa ata'na ya. Tetap inline dengan PBNU. Mas Ivan, tahan dulu, nanti informasi pentingnya kita akan bahas yang lain dulu. Siap. Itu di awal sudah sangat penting banget informasinya ya. Mas Ivan, berarti kan Mas Ivan ini sebagai pemimpin redaksi NU Online, melihat 20 tahun NU Online ini apa yang mungkin bisa dilihat dari NU Online sekarang? Pertama, karena saya baru 1 tahun ya, saya akan ngomong tentang pendapat saya sebagai outsider dulu. Sebagai outsider ya, saya melihat NU Online ini memang satu-satunya media milik ormas Islam di Indonesia yang paling kuat. Ya, yang paling kuat dan ternyata juga paling banyak pembacanya. Ya, kalau kita buktikan pakai ukuran Alexa, waktu Alexa masih ada gitu. Nah, bahkan di media tempat bekerja saya sebelumnya, untuk ketika kami ingin mengambil tema-tema keislaman ya, baik tentang hukum sesuatu atau yang berkaitan dengan wacana keislaman, rujukan kami pertama ya NU Online. Sama sih saya juga, Mas. Iya, kan seperti itu. Saya pikir tidak hanya media saya di tempat bekerja ya, tapi juga media-media lain juga sama. Ya,
rujukan kalau artikel keislaman ya NU Online, baru kemudian situs lain, misalnya muhammadiyah.org.id. Artinya NU Online ini sudah menjadi top of mind ya bagi publik yang ingin mendapatkan informasi atau artikel-artikel dengan tema keislaman. Tuh. Kalau di media mainstream kan sampai saat ini top of media online ya, media online mainstream top of mind-nya Detik. Iya. Nah, untuk mencari informasi yang cepat gitu. Nah, NU Online ini menjadi top of mind di pangsa pasar Islam. Betul. Gitu. Yang bagi saya waktu itu NU Online ini sudah bersaing ya secara VAV dengan Republika. Waktu itu pandangan saya sebagai outsider. Setelah saya masuk menjadi pemimpin redaksi NU Online 1 tahun yang lalu, pendapat saya ini semakin kokoh justru. Iya. Kokohnya itu gimana Mas? Iya, Bisa asumsi saya dulu sebagai outsider ketika saya masuk, asumsi itu bahkan semakin kuat. Oh, bahwa benar dengan SDM yang dimiliki, ya, dengan konsistensi yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun, ternyata ya memang NU Online ini layak untuk mencapai makom itu ya. Iya. Gitu. Dan setelah NU Online lahir kemudian dikenal masyarakat kan ternyata lahir juga ya masa media-media keislaman ya. Iya, karena bahkan untuk ukuran dibandingkan dengan media-media digital, media online yang mainstream, NU Online ini kan tua. Betul. Usianya udah 20 tahun. 20 tahun. Ya. Detik misalnya berdiri tahun 98 atau 99 saya lupa. Artinya kan hanya terpaut 4 tahun atau 5 tahun dengan detik.com. Gitu. Kemudian beberapa media liputan 6 dan juga di era itu di antara 98 sampai 99 sampai 2000 lah. Ya. Nah, artinya ini tua. Untuk ukuran media online di Indonesia nih NU Online senior sebenarnya. Iya. Ya kan? Nah, senioritas ini kan juga mungkin mempengaruhi persepsi publik. Mempengaruhi persepsi publik tentang kalau saya mau nyari artikel keislaman ya di online aja karena dia udah lama, udah menjadi rujukan yang lama, bahkan mungkin buat kalangan non Nahdiyin. Ya, gitu. Karena artikel keislaman NU Online ya itu kan sangat kuat. Sangat kuat betul Mas. Sangat kuat dan punya style ya. Punya style sendiri. Ya karena dipengaruhi oleh budaya pesantren itu Mas ya. Betul, budaya Bahtul Masail dan lain-lain. Oke, Mas Ivan kan 1 tahun menjadi pemret NU Online. Mungkin Mas Ivan punya proyeksi apa nih karena mengingatkan sudah 20 tahun sudah cukup matang lah sebagai media. Betul. Setahu saya kan ketika Mas Ivan masuk kemudian diproses menjadi punya Dewan Pers itu Mas. Sertifikasi Dewan Pers. Berarti kan sekarang NU Online adalah media mainstream ya Mas ya? Ya sebenarnya bukan berarti bahwa dengan kita mendapat sertifikasi Dewan Pers itu kita menjadi media mainstream, tidak ya. Sertifikasi Dewan Pers itu kan syarat administratif sebenarnya. Betul. Artinya kita diakui oleh negara sebagai media yang dalam tanda kutip muktabar, resmi. Itu aja sih sebenarnya yang official. Nah, syarat-syarat itu kan untuk menuju pengesahan atau sertifikasi itu kan tidak mudah ya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dan selama 20 tahun NU Online ternyata mereka sudah siap. Itu artinya ketika saya masuk sebenarnya secara kekuatan personel, secara kekuatan SDM dan lain sebagainya itu ya sudah memenuhi syarat. Tinggal syarat administratif aja, Pemretnya punya sertifikatnya, kartu wartawan utama apa enggak, itu aja sebenarnya. Kalau yang lain sudah unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Betul. Oke, Mas Ivan, berarti kan tadi sebagaimana yang diceritakan Mas Ivan bahwa NU Online ini sudah kokoh, kemudian sudah punya style sendiri. Nah, di 20 tahun NU Online ini apa yang mungkin akan dikerjakan Mas Ivan dan teman-teman? Oke, ini kita sudah
selama 1 tahun belakangan kita sudah menyiapkan diri untuk bersaing dengan media-media mainstream. Ya, kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Jadi mungkin nanti di pasar, di publik ya dalam hal ini artinya, kita akan berhadapan-hadapan secara VAV bukan lagi dengan media-media komunitas ya, atau media-media keislaman yang lain, tapi mungkin berhadapan dengan media-media besar, media-media mainstream. Ya mungkin ya, berhadapan dengan Republika, berhadapan dengan Detik, berhadapan dengan Kumparan, berhadapan dengan Tirto, dan lain-lain. Jangan mungkin Mas harus optimis kita Mas. Ya kita tidak tahu karena 1 atau 2 tahun ke depan barangkali ada disrupsi baru. Oh iya. Ya kan, dalam hal media digital. Toh sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya kan dengan adanya artificial intelligence itu. AI nyerang kita semua. Makanya itu, Mas. kita pakai kemungkinan dulu. Ya kemungkinan dulu. Memang indikasinya, tapi indikasi tentu ada dong Mas. Potensi kita untuk Iya, potensi kita. Nah, setelah menjadi media mainstream itu kemudian ya kita bersiap dengan apa yang akan terjadi, entah dalam bentuk disrupsi, entah apapun yang akan terjadi di depan. Ya, kalau sekarang ini kemungkinan besarnya disrupsi itu dalam wujud artificial intelligence, ya kami menyiapkan diri di hal itu. Satu lagi adalah tentang data science, ya. Dan kita juga menyiapkan diri juga di bidang. Gimana tuh data science Mas? Bisa diuraikan? Nanti kepanjangan. Oh gitu ya. Kalau diuraikan di sini. Iya. Dan saya hanya mau ngomong kalau apapun disrupsi apapun yang terjadi, kita bagaimanapun harus siap. Ya, kita harus siap menghadapi. Ini adalah juga semangat yang sama ketika katakanlah para foundersnya NU Online mendirikan NU Online. Karena waktu itu sedang ada tantangan dalam hal online-onlinean kan, dalam dunia digital yang waktu itu mungkin belum banyak orang Indonesia yang mengakses internet ya, tapi kita sebagai organisasi masyarakat ormas waktu itu meluncurkan NU Online. Nah, semangat itu yang juga kami gulirkan saat ini di usia 20 tahun. Jadi apapun tantangannya ke depan, ya, entah itu AI, entah itu data science, entah itu whatever lah. Kami sudah harus mempersiapkan diri. Dari kapan? Dari sekarang. Dari sekarang. Wah, luar biasa nih proyeksi ke depan, visinya mudah-mudahan terwujud Mas Ipan. Amin, nah, amin. Berarti kan Mas Ipan sebagai Pemred nih, ini kita juga pengen tahu karena kita sebagai publik melihat NU Online tuh ya di website, kemudian di YouTube, di Instagram dan aplikasi dan jangan lupa ya. Jangan lupa aplikasinya juga ya. Super aplikasi ya sekarang super sudah app, super NU app Online sudah, super app. sudah Ya, cukup termasuk lengkap ya. lini berikutnya yang kita kembangkan, kita bermain di situ. Super app. Super app. Nah, yang juga banyak ditanyakan masyarakat nih, Mas Ivan nih. NU Online kan cenderung sebagai bagian dari media keagamaan yang dicari dan banyak juga yang mengatakan bahwa teman-teman NU Online di sini tuh cukup kreatif dalam mengelola isu-isu keagamaan. Ya. Nah, mungkin bisa disampaikan nih di kerja-kerja di dapur redaksi gimana sih Mas Ivan teman-temannya? Ini kecap redaksi ya. Iya, Kecap redaksi ya. Mungkin bisa berbagi dikit-dikit lah. Saya spill dikit-dikit lah ya. Jangan semuanya, nanti kalau bahaya. semuanya bahaya. Jadi memang jurnalisme itu akhirnya saya bisa menyimpulkan dia selalu berkaitan dengan industri kreatif. Iya. Jadi dalam era digital ini, terutama dalam 10 tahun belakangan, ya, mereka saling beririsan ya, antara dunia jurnalistik yang pure jurnalistik dengan industri kreatif. Nah, ketika saya masuk ternyata NU Online ya, terutama dalam 5 tahun ke belakang di masa pemimpin redaksi Mas Mukafini Am, ya, ternyata sudah menyiapkan itu. Dia menggabungkan antara jurnalisme dengan konten-konten kreatif. Nah, makanya yang bekerja di NU Online
itu adalah kreativitas. Gitu. Yang menjadi suluh ya bagi awak redaksi NU Online adalah kreativitas. Apalagi ditambah kami kemudian di tahun 2017 ya ada kekuatan baru di tim YouTube yang berada di Semarang. Nah itu makin memperkuat apa ya kayak semacam sintesis atau perkawinan lah antara jurnalisme dengan kreatif konten. Nah terbukti dengan kreatif konten itu kan meliputi ada YouTube, ada media sosial, ya ada audiovisual dan lain-lain. Nah disitulah kami mengambil celah. Di zaman Mas Niam mengambil celah, kita bisa bermain di level ini. Kita artikel keislaman kita sudah kuat. Nah, kita kemudian menggabungkan sisi jurnalistik, ya, sisi keislaman dengan kreatif konten. Oke, Mas Ipan, tadi juga satu hal yang tertinggal. Mungkin Mas Ipan kan cukup lama di media ya, menjadi seorang redaktur di Tirto sebagai media mainstream. Menurut Mas Ipan soal media ini, media yang berkembang saat ini, menurut Mas Ipan gimana nih? Dari mulai soal isu yang dibingkai oleh media, menurut Mas Ipan seperti apa sekarang? Ya, ini media online ya. Iya, kita media fokus online, ke media tentu. online. Media online ini kan mereka ini adalah penghamba trending, ya. Penghambat trending ya. Jadi apapun yang sedang trending ya, di media sosial dan di platform lain ya, terutama Google Trend, di Twitter, di Instagram dan lain, itu yang akan menjadi headline. Gitu. Jadi ada perubahan yang dulu headline itu dalam tanda kutip diatur oleh semacam tim kecil di redaksi media ya. Katakanlah seperti saya membayangkan itu sebagai kartel lah ya. Semacam kartel berita ya. Di zaman media cetak dulu ya. Jadi isu itu melalui penyaringan redaksi ya kan, dan isu itu mungkin tidak datang dari aspirasi masyarakat karena ngukurnya agak susah. Masyarakat lagi pengen berita apa tuh ngukurnya agak susah. Nah, ketika zaman media sosial ya, ketika kita berlomba-lomba untuk mengejar traffic berdasarkan apa yang sedang trending, nah justru di situ terjadi semacam demokratisasi isu. Ya. Ini di luar yang trending ini diatur lagi oleh kartel ya, tapi artinya media sekarang bisa mengukur, punya alat ukur yang lebih jelas, lebih pasti tentang isu apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Netizen oleh netizen dalam hal ini ya. Akhirnya ya diambillah itu, akhirnya ada SEO ya, berkembang. Kita ini kan hamba SEO juga sebenarnya. Kalau media online begitu kan. Media online begitu, bekerja di situ. Yang viral harus dimunculkan. Adapun nanti beritanya kan tergantung kebijakan editorial masing-masing ya, dan penganggelan dan lain-lain gitu. Nah itulah yang terjadi di media online. Kalau dalam konteks NU Online nih Mas Ivan, kira-kira tantangan buat NU Online sendiri itu kayak gimana terkait dengan persaingan media di Indonesia, terutama yang online ya? Ya tantangannya sebenarnya pertama kali model bisnis. Model bisnis. Tapi ini tema obrolan lain lah ya, soal model bisnis bagaimana agar jurnalisme dan institusi media ini sustain, ya, tetap sustain di tengah gempuran banyak hal. Ya, kita sudah mengalami sendiri masa ketika media-media cetak ini sudah collapse. Ya. Jadi the age of printing newspaper ini mungkin udah selesai, eranya sudah selesai ya. Kita kemudian masuk lagi ke era yang murni digital. Nah, tantangan sekarang ini mungkin berlaku bagi semua media digital di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Adalah bagaimana menemukan model bisnis yang baku agar media ini tetap sustain. Itu model media cetak kan dulu subscriber. Kan
dan iklan tentu saja. Nah, apakah ini bisa direplikasi di zaman media digital sekarang dengan sistem subscriber dan iklan? Apakah ada model-model bisnis lain yang harus dicoba? Itu yang menjadi tantangan. Tapi itu nanti buat tema baru aja soal model bisnis media karena panjang. Iya. Nah, salah satu yang kami persiapkan adalah kalau kami institusi bisnis, kami melakukan diversifikasi usaha. Dengan apa? Dengan mengembangkan NU Online Super App. NU Online Super Apps. Betul sekali, sahabat Ahdori. Nah, NU Online Super App ini bukan aplikasi media. Ya, misalnya kayak aplikasi detik.com, aplikasi Kumparan, aplikasi Liputan 6, itu kan isinya berita. Betul. Media. Nah, NU Online Super App ini adalah isinya jasa. layanan. Menyediakan layanan untuk berzakat dan lain-lain. Kebutuhan umat Islam. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di termasuk kan ada ensiklopedia kan ya? Ensiklopedia Islam. NU komplit lah, jadwal sholat tentu ada, kiblat tentu ada. Karena kami media resminya NU ya tentu saja ada ziarah, tahlil, ya, ada tahlil, ada ensiklopedia NU, macam-macam ada di situ. Nah, unsur beritanya itu ada juga di situ. Makanya kami namakan Super App, bukan NU Online App. Karena di sana banyak hal ya. Banyak hal. Nah, itu adalah salah satu. Ini saya spill satu aja ya. Iya. Salah satu model bisnis yang sedang kami kembangkan di NU Online. Jadi medianya di Super App itu ya, bukan di web ya. Di Super App itu hanya menjadi salah satu bagian dari layanan kepada publik. Bagaimanapun kan karena kita dimiliki oleh PBNU, yang kita utamakan adalah pelayanan. Pelayanan terhadap jamaah, terutama terhadap jamaah. Iya. Kalau saya kan baru ngelihat ya yang Super App yang di mana di situ banyak hal di sana. Satu aplikasi tapi banyak hal, tidak hanya berita. Kalau Mas Ipan sendiri melihatnya baru NU yang ngerjain atau sudah melihat lebih dulu? Kalau dulu kan dikerjakan bukan oleh media, tapi oleh perusahaan ya. Muslim Pro, gitu misalnya. Ya kan. Terus ya banyak sekali lah aplikasi yang model begitu yang isinya kebutuhan orang-orang Islam. Nah, kita menggabungkan antara kebutuhan orang Islam secara keseluruhan, kebutuhan jamaah NU dan kebutuhan informasi warga NU tentang NU. Iya. Gitu. Jadi kita mengawinkan beberapa hal, beberapa unsur. Oke, cukup menarik. Tapi tentu ke depan mungkin ada yang baru Mas Ipan dari Super App ini selain soal konten-konten ziarah, kemudian itu rahasia ya. Itu rahasia perusahaan ini. Nggak sabar nih pengen menunggu. Nggak boleh. Tapi jangan lupa pemirsa, kalau pengen tahu NU Online Super aplikasi, download dulu Mas Ipan ya. Download dulu. Di App Store maupun di Play Store. Di sana bisa berzakat, bisa berzakat, bisa bayar zakat di situ, bisa infak bisa, sedekah bisa. Yang tidak bisa adalah membeli surat pengampunan dosa. Mas Ipan, tapi kalau Mas Ipan sendiri nih, kalau misalkan saya boleh nanya ke pribadinya nih, bicara soal sekarang kan bergelut di dunia media, sosok atau kiblat Mas Ipan dalam hal pemikiran soal media, siapa sih Mas Ipan? Tokoh-tokoh jurnalis yang sampai sekarang jadi mempengaruhi gaya Mas Ipan menulis, kemudian memimpin perusahaan media, siapa Mas Ipan? Kalau dalam hal jurnalistik ya? Ya, jurnalistik. Jadi saya dulu ketika diminta oleh teman saya untuk bergabung ke media tempat dia bekerja, itu saya membayangkan akan seperti Ryszard Kapuscinski. Jadi ada wartawan dari Polandia, namanya Ryszard Kapuscinski. Dia kelahiran tahun 30-an, tidak salah. Orangnya udah meninggal. Di zaman kuliah dulu, saya membaca hampir semua buku Kapuscinski yang isinya reportase mendalam di negara-negara dunia ketiga yang dilanda konflik. Jadi Kapuscinski ini sepanjang hidupnya sebagai wartawan, dia sudah menyaksikan 50-an kudeta, revolusi, perang dan lain-lain.
Ya kan? Ada data detailnya ada itu Iya, di iya. biografinya dia. Nah, jadi dia wartawan spesialis konflik ya, spesialis wilayah konflik. Dia datang sendiri, dia menyaksikan banyak kudeta di negara-negara Afrika, dia menyaksikan pergolakan politik di negara-negara Amerika Latin, ya, termasuk di beberapa negara Asia. Dia menyaksikan sendiri misalnya bagaimana Shah Iran ditumbangkan oleh revolusi Iran tahun 79, dan dia menulis reportase panjang tentang itu dengan sangat bagus. Nah, saya waktu diminta oleh teman saya pada saat itu, saya imajinasi saya seperti Ryszard Kapuscinski. Iya. Karena dia menulis reportase dengan sangat bagus ya. Dan juga latar belakang pendidikan dia juga sejarah ya. Jadi wah ini sama nih kayak gue Iya, gitulah. iya. Orang sejarah ya. Orang sejarah juga. Nah, tapi kemudian setelah saya menjadi wartawan, saya ternyata lebih banyak duduk di belakang meja. Karena disuruh jadi redaktur, bukan reporter yang turun ke lapangan. Padahal ekspektasi saya waktu itu adalah saya terjun ke daerah-daerah yang berbahaya. Iya. Jadi bahkan untuk menjadi wartawan perang pun saya mau. Tapi akhirnya beneran jadi wartawan perang batin. Iya, iya, iya. Tapi Mas Ivan, Ya, itu untuk sisi jurnalistiknya. iya sisi jurnalistiknya. Ada satu yang soal manajemen media ya, karena bagaimanapun pemimpin redaksi itu sudah harus bergelut dengan tidak hanya jurnalistiknya tapi dengan bisnis ya. Iya, Dengan betul. bisnis kemediaan. Saya pikir kalau dalam bisnis model lama saya belajar dari Pak Jakob Utama Kompas. dari Kompas. Ya, Pak Jakob Utama plus siapa pendiri Kompas satunya Siapa yang tuh udah Mas? meninggal. Aduh, aku lupa namanya. Ya nanti. Ya, nanti kita bahas. Ya itulah. Nah kemudian di zaman online ini, karena saya belum bisa mencari model bisnis yang ini di Indonesia ya, tapi saya mengikuti The Guardian di Inggris ya, karena dia termasuk sukses melakukan transisi dari era Guardian kan sudah 201 tahun ya umurnya sekarang. Era transisi dari cetak ke online, dan dia berhasil sampai sekarang tanpa kepemilikan dari korporasi. Bayangkan saja. Jadi tidak ada single corporate yang menguasai saham Guardian. Nah itu model kayak Gimana Guardian. itu caranya ya? Ya nanti pelajari kan, pelajari sendiri. Tapi ya itu untuk institusi media yang Iya. umurnya sudah 2 abad ya. Gitu. Nah, tantangan ini yang pola yang sudah dikerjakan oleh best practice ya, yang sudah dikerjakan oleh Guardian ini, beberapa hal mungkin bisa kita aplikasikan dalam mengelola media online di Indonesia. Termasuk dalam konteks NU online. Termasuk dalam konteks online. Sangat mungkin bisa dilakukan. Sangat mungkin bisa dilakukan. Tapi soal pemikiran tokoh jurnalis tadi, Mas Ivan ngerasa nggak sedikit demi sedikit perilakunya, bukan cara pandangnya ke sana, Mas Ivan ya? Ya, saya tidak tahu ya, tapi kan Harus orang lain yang menilai. harus orang lain yang menilai, dan saya merasa bahwa you are what you read. Ya, Anda itu apa yang Anda baca. Jadi karena saya dari dulu punya cita-cita ingin menjadi Kapuscinski, meskipun kemudian kandas ya, karena saya lebih banyak di meja redaksi. Iya. Tapi di dalam hal pengelolaan media ini yang saya pikir menjadi tantangan saya secara pribadi untuk hari-hari ini. Jadi saya sudah melupakan obsesi saya untuk menjadi Ryszard Kapuscinski. Oke, kalau itu kan tokoh bukan tokoh nasional ya, itu tokoh luar. Kalau mungkin tokoh nasionalnya Mas Ivan, mungkin siapa yang menjadi bukan kiblat, lebih ke yang Mas Ivan sukai dari gaya berpikir, paradigma maupun karya-karyanya? Ada beberapa fase dalam kehidupan saya ketika mengidolai begitu. Dulu zaman SMP sampai SMA saya menyukai Mahbub Junaidi karena ketua umum PMI yang pertama. Saya mengenal dia dari terjemahan bukunya Michael Hart,
100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Itu hadiah ulang tahun dari orang tua saya waktu saya kelas 5 SD kalau tidak salah. Karena waktu itu buku itu cukup populer di Indonesia. Iya, iya. Saya membaca buku itu yang versi terjemahannya Mahbub Junaidi. Dan kemudian saya mendapat beberapa majalah-majalah Tempo bekas dulu ya. Dari tahun 80-an ya, mungkin dari salah satu adiknya nenek saya. Yaitu kan banyak esai-esainya Mahbub Junaidi. Nah, yang pertama kali saya membaca esai itu ya di memori saya itu Mahbub Junaidi. Gitu. Dan itu dalam otak saya waktu itu yang masih remaja ya, masih umur belasan tahun. Ini bagus banget. Gitu. Ya kemudian Masih kecil aja sudah kenal Mahmud Junaidi ya? Ya karena kebetulan, ya, kebetulan ada buku itu, terus ada majalah Tempo bekas dan lain-lain. Ya mungkin kalau di tempat lain, anak kecil lain menemukan hal yang sama juga sama. Gitu. Iya. Nah kemudian di masa SMA gitu, ya sudah mulai membaca-baca Gunawan Muhammad lah ya. Ini mungkin Tempo ya, semua orang di Indonesia juga sama masuknya dari Gunawan Muhammad ya. Ya gitu, kemudian di zaman kuliah lebih banyak lagi kita membaca literatur kan. Nah tapi saya paling cocok yaitu saya menemukan bahwa ini style yang sebenarnya bisa saya eksplorasi secara pribadi ya. Pertama riset Kapuscinski, tentu saja ya. Untuk reportase, nah untuk esai bisa mengeksplorasi gayanya Mahbub Junaidi ya. Nah ada satu lagi untuk jurnalisme yang katakanlah jurnalisme sastrawi. Saya menemukan di Gabriel Garcia Marquez. Gabo ini novelis terkenal peraih Nobel. Dia lebih terkenal sebagai sastrawan ketimbang wartawan. Sebenarnya dia seorang wartawan gitu. Nah dari situ, dari imajinasi itu yang kemudian membawa saya bahwa wah ini menarik juga ternyata dunia jurnalisme. Iya. Itu juga mungkin yang Mas Ivan kan orang sejarah ya sebenarnya ya. Kemudian ternyata terjun di dunia jurnalistik, di dunia media. Itu juga yang kemudian yang mempengaruhi mungkin bisa jadi. Iya betul, itu keputusan saya karena saya meninggalkan dunia akademik ya sebenarnya. Akhirnya ada tawaran baru dalam jurnal, saya coba. Iya. Akhirnya sampai hari ini. Sampai hari ini konsisten. Oke, Mas Ivan, terima kasih. Atas waktunya. Kita diberikan banyak ilmu sebenarnya, meskipun tadi ilmunya cukup lebih ke akademik juga meskipun orang jurnalis. Mas Ivan, tapi mungkin terakhir nih sebagai pemimpin redaksi Online, apa yang diharapkan di 20 tahun online ini? Saya pikir saya kembali lagi bahwa kami harus siap menghadapi semua tantangan, semua disrupsi dan semua tantangan di depan. Kita tidak tahu disrupsi apa lagi yang akan kita hadapi di depan, tapi paling tidak kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Ini saya kasih bocoran dikit ya soal 20 tahun Online. Online sedang menyiapkan artificial intelligence. Kami sedang berusaha mendalami di wilayah itu di artificial intelligence karena siapa tahu barang inilah yang nanti menjadi disrupsi baru. Ya. Bahkan mungkin tidak 5 atau 10 tahun lagi, mungkin 2 atau 3 tahun lagi ini. Kecuali ada hal lain di luar AI ya. Tapi yang kelihatan sekarang kan AI. Nah, Online insya Allah sedang menyiapkan diri di situ. Wah, kalau sampai terjadi ini luar biasa. Kita yang tunggu. Kedua, apa itu? Yang kedua adalah pengembangan super app. Pengembangan super app sebagai salah satu perwujudan model bisnis ya, alternatif model bisnis yang dijalankan oleh media. Makanya di super app inilah Online akan melakukan investasi yang lumayan besar. Gitu. Jadi pada akhirnya nanti mungkin jurnalisme hanyalah menjadi salah satu produknya Online. Ya, produk kami yang utama adalah bisnis, menjual layanan service. Produk service. Kira-kira begitu. Siap. Wah, ini rencana untuk menghadapi disrupsi lain. Ya, tapi di depan. Bukan tidak mungkin itu terjadi Mas Ivan. Betul. Apalagi perkembangan semakin mudah. Oke, menarik Mas Ivan.
Obrolannya sangat menarik. Mudah-mudahan NU Online maju terus Amin, amin. dan terus menjadi rujukan masyarakat. Biasanya doanya kader PMII apalagi yang PB itu makbul. Kalau PMI-nya beneran ini makbul kayaknya. Oke, terima kasih banyak Mas Ivan. Pemirsa Podcast NU, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Ivan Auli Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Kita doakan mudah-mudahan di 20 tahun NU Online selalu menjadi rujukan dalam mencari informasi keislaman maupun informasi soal kebangsaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.